Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wala hawla wala quwata illa billahi aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin, so'imin dan so'imat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih memberikan kesempatan kita hidup di alam dunia. Diberikan kesehatan, diberikan segala kenikmatan, dan nikmat yang paling besar kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Sebagaimana Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang suci, bulan yang penuh dengan barakah, bulan yang penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu agungnya Ramadan sehingga Rasulullah mengajarkan kepada kita jauh-jauh hari, bahkan 2 bulan sebelum datang Ramadan, Rasul mengajarkan kepada kita untuk berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikan kami keberkahan di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan juga sampaikan umur kami ke Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala. Kita melewati Rajab, melewati Sya'ban, dan kita berada sekarang di bulan Ramadan. Oleh karena hadirin yang dirahmat Allah Subhanahu wa taala, mari kita betul-betul manfaatkan bulan Ramadan ini. Kita khusyuk, fokus, menyibukkan diri kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, yang diagungkan, dilipat gandakan amal-amal manusia, diampunilah segala dosa manusia. Bahkan Ramadan disebut dengan juga Syahrul Quran. Sebagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Pada bulan ini, bulan Ramadan, diturunkannya Al-Qur'an. Bulan ini adalah diturunkan Al-Qur'an. Hudal linnas, dan juga Al-Qur'an juga sekaligus menjadi petunjuk bagi manusia. Minal huda wal furqan, petunjuk bagi manusia, petunjuk dan juga pembeda bagi manusia. Begitu agungnya Ramadan ini, karena ternyata agungnya Ramadan juga agak agungan Al-Quran. Dengan demikian kita betul-betul manfaatkan, kita sebagai manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran adalah kitab Allah yang kita imani. Kemudian Quran adalah sebagai petunjuk buat kita, sebagai pedoman buat kita, sebagai petunjuk jalan kepada kita agar kita tidak tersesat. Maka kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita senantiasa Ramadan ini memanfaatkan dengan membaca Quran. Kewajiban kita adalah belajar Al-Quran. Jika kita belum bisa, mari kita belajar Al-Quran. Kemudian ketika kita sudah bisa, bagaimana mencoba mengerti apa yang kita baca, memahami yang kita baca, kemudian dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin kaum muslimin yang dirahmat Allah Subhanahu wa taala, begitu mulia Al-Quran, sebagaimana Rasul bersabda, khairukum man ta'allamul Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mengajarkan Al-Quran dan juga belajar Al-Quran. Kita disebut sebagai orang yang terbaik di antara semuanya adalah karena kita berada dalam posisi belajar Al-Quran dan sekaligus juga mengajarkan Al-Quran. Karena ini titik awal agar bagaimana menjadi orang yang beriman, orang yang baik, orang yang tetap berada dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus mengerti Qur'annya. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Quran begitu penting bagi kehidupan kita. Sebagaimana Rasul bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran nanti akan datang kepada kita menjadi syafaat, memberikan pertolongan kepada kita manakala kita dalam keadaan kesulitan, manakala kita dalam ujian Allah Subhanahu wa taala, dalam siksaan, dalam menghadapi segala persoalan, maka Al-Quran akan menjadi petunjuk buat kita, akan menolong kepada kita, datang kepada kita, memberikan pertolongan. Kenapa? Karena Al-Qurannya kita sering baca. Tapi kalau kita tidak baca ketika dunia, bagaimana Al-Quran akan menolong kita? Maka baik-baiklah kita sekarang mumpung di dunia dengan Quran. Kita bersahabat dengan Quran, kita berteman dengan Quran, kita kenalan dengan Quran.
Jika di dunia kita sudah kenal dengan Quran, sudah sering bersama dengan Quran, nanti ketika di akhirat kita dalam keadaan kesulitan, Al-Quran akan datang kepada kita, akan menyelamatkan kita, akan menolong kepada kita dari segala kesulitan. Hadirin kaum muslimin, soimin dan soimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga begitu mulianya Quran, begitu pentingnya Quran, sehingga identik di bulan Ramadan ini kita saksikan di mana-mana orang membaca Quran. Kemudian Rasul bersabda, bismillahirrahmanirrahim, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf, maka baginya adalah 10 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu, aku tidak mengatakan alif lam mim harfun, akan tapi alif harfun, lam harfun, dan mim harfun. Jadi satu kebaikan adalah membaca Quran 10 kebaikan. Begitu banyak ketika kita membaca Quran pahala yang kita dapatkan. Harapannya adalah Al-Quran menjadikan dasar dalam kehidupan kita, menjadi petunjuk dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak tersesat, dan pada akhirnya kita bisa membaca Quran, kemudian mengamalkan, dan juga bisa sampai kita memerakkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita Ramadan ini dimanfaatkan untuk terus kita belajar Al-Quran dan memahaminya sampai bisa mengamalkan Al-Quran. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.